Bayangkan Anda adalah penguasa Amerika saat ini, Donald Trump. Di luar jangkauannya dalam 10 tahun terakhir, di Amerika Selatan, negara-negara seperti Kuba, Venezuela, Peru, Brazil, Panama, sampai Meksiko telah menjadi negara yang diinvasi dalam tanda petik ekonominya oleh Tiongkok. Di mana tanpa disadari, ternyata dalam jarak antara 100 hingga 500 mile, kekuatan Tiongkok sudah mengelilingi Amerika melalui negara-negara Amerika Latin yang jadi mitra strategis dari Tiongkok. Bahkan Selat Panama sudah dikuasai dan akan dibangun lagi selat-selat baru yang melalui negara lain selain Panama. Semua dilakukan Tiongkok dengan target mendekatkan diri mereka ke Amerika secara dagang. Dalam tanda petik juga dagangnya. Amerika panik saat ini karena di tengah perdagangan Tiongkok dengan negara Amerika Latin tersebut, apa yang terjadi kalau secara rahasia diam-diam Tiongkok merakit bom dan rudal di negara dagang tadi dengan menarget dataran Amerika. Apa yang dilakukan Tiongkok adalah kisah nyata, sudah dikerjakan dan masih terus dikerjakan. Untuk itu Amerika mulai bergerak, mulai bertahan, di mana Amerika itu jarang melakukan pertahanan. Biasanya mereka menyerbu di negara lain yang jauh. Sekarang di halaman belakang Amerika, Tiongkok sudah hadir, makin mendekat. Musuh Amerika sudah mengitari wilayah daratan Amerika yang dulunya steril. Untuk itu Presiden Amerika tampaknya memiliki target baru, yaitu tetangganya, Meksiko. Laporan menunjukkan pemerintah Amerika sedang menyusun beberapa rencana baru. Rencananya adalah mengirim pasukan Amerika dan petugas intelijen ke Meksiko. Ini untuk mengejar kartel narkoba. Dan itulah alasan Amerika, mengejar kartel narkoba. Beberapa dari pasukan tersebut sudah dilatih dan itulah klaim laporannya. Sekali lagi, Amerika selalu masuk ke negara Amerika Latin dengan alasan menyerbu bandar narkoba. Apakah begitu sebenarnya? Tidak. Amerika ke Meksiko menggunakan serangan drone dan operasi rahasia yang sangat mirip dengan apa yang telah dilakukan Amerika ke Venezuela. Tapi mengapa Meksiko sekarang? Dan apa arti rencana ini bagi kawasan tersebut? Anggap ini adalah sketsa misi. Laporan menunjukkan ini semua hanyalah sebuah rencana. Idenya adalah mencari tahu lokasi perusahaan-perusahaan Tiongkok di Meksiko dan apa saja kegiatan perusahaan Tiongkok tersebut. Amerika membungkus dengan mengatakan bahwa mereka menarget perdagangan narkoba di Meksiko. Perlu sobat ingat, kartel narkoba Meksiko menggunakan teknologi dan support dari Tiongkok, sehingga Amerika memang sengaja menyerang laboratorium narkoba untuk mengejar pemimpin kartel dengan drone misalnya. Itulah alasannya ada pelatihan tim darat baru-baru ini Amerika lakukan. Namun dunia tahu rencana sehubungan dengan narkoba hanyalah bungkus. Drone lebih untuk pesawat pengintai, pesawat mata-mata. Ini bukan pertama kali Amerika menarget perdagangan narkoba sebagai bungkus invasi ke negara lain termasuk Meksiko. Untuk masalah narkoba, Amerika memang telah lama memberikan pengawasan, pelatihan dan bantuan rahasia untuk membantu pemerintah Meksiko. Dan baru kali ini tindakannya sepihak. Awal tahun ini pemerintahan Trump mengeluarkan kerangka kerja eksekutif untuk mengejar gembong narkoba. Namun melihat serangan yang menggunakan tentara yang biasanya polisi, di sini dunia tahu itu adalah invasi. Dan kini rencana baru ini telah menimbulkan reaksi keras. Meksiko secara terbuka mengatakan melalui Presiden Meksiko menolak aksi militer sepihak Amerika di tanah Meksiko. Membiarkan pasukan Amerika beroperasi di dalam wilayah Meksiko adalah invasi. Meksiko bersikeras pada kedaulatan. Washington juga mengatakan tidak akan mengesampingkan tindakan Solo jika keamanan Amerika terancam. Di mana hal ini tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan Amerika di kawasan. Ambil contoh Venezuela yang dalam 2 bulan serangan Amerika telah menewaskan sedikitnya 60 orang atas nama narkoba. Tetapi targetnya adalah mendata keberadaan kekuatan Tiongkok. Washington mengatakan mereka menarget kapal-kapal penyelundup narkoba, yaitu kapal-kapal yang membawa narkotika. Tapi Caracas tidak setuju. Dikatakan ini bukan kontra narkotika, ini perang dan tujuan sebenarnya adalah perubahan rezim. Sementara itu pengerahan militer Amerika terus bertambah. Kapal perang, pesawat pembom, jet tempur, drone, marinir, USS Gerald Ford, kapal induk terbesar di dunia kini berada di Karibia. Washington telah lama menyebut Venezuela sebagai negara narkotika dan bukan rahasia lagi. Amerika ingin Nicolas Maduro keluar yang dipastikan Maduro adalah mitra Tiongkok. Trump ditanya tentang hal ini baru-baru ini dan dia berkata hari-hari Maduro telah dihitung. Jadi Indonesia ke depan masih takut sama Amerika, masih takluk sama Amerika, atau kita harus melawan Amerika? Sahabat, ditunggu komentarnya. Peace.